Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, di sini kita pada pertemuan ini akan membahas mengenai hukum bacaan idgham dan iqlab. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertiannya ya, definisi, kemudian macam-macamnya, hurufnya, dan juga contohnya itu seperti apa. Nah, baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari idgham. Nah, idgham dan iqlab ya. Nah, idgham dan iqlab ini termasuk salah satu hukum bacaan nun mati atau tanwin. Jadi sebenarnya hukum nun mati atau tanwin itu ada 4 ya. Yang pertama idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Namun di sini kita akan lebih fokus pada pembahasan mengenai idgham dan iqlab. Nah, pengertian dari idgham itu apa sih, Bu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa idgham ini menurut bahasa artinya memasukkan. Nah, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid bahwa idgham ini adalah memasukkan huruf nun mati atau sukun kepada huruf hidup berikutnya, seakan-akan terdapat tasydid. Nah, kemudian Bu, apa saja hurufnya? Nah, hurufnya itu ada 6. Ya, ada ya, ro, mim, lam, mim, waw, nun. Ya, ada 6. Jika kita singkat supaya anak-anak lebih ingat, yaitu yarmaluna. Jadi ada 6. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Jadi ada 6 ya hurufnya. Kemudian Bu, macam-macamnya ada apa aja? Nah, macam-macam dari hukum idgham ini ada 2. Ada idgham bi gunnah dan yang kedua ada idgham bila gunnah. Nah, untuk idgham bi gunnah ini, gunnah kan artinya itu dengung ya. Jadi idgham bi gunnah ini artinya memasukkan huruf dengan dibaca dengung. Sedangkan idgham bila gunnah ini adalah memasukkan huruf dengan atau tanpa didengung. Tanpa didengung. Jadi gunnah didengung, kalau bila gunnah tanpa dengung. Nah, huruf idgham bi gunnah ini ada berapa, Bu? Nah, huruf idgham bi gunnah itu terdapat 4. Ya, yang tadinya ada 6, kan idgham itu ada 6. Nah, idgham bi gunnah itu ada 4, yaitu ada ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Jadi ada 4. Jika kita singkat menjadi yanmu. Yanmu. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada huruf idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah itu ada 2, yaitu lam, ro. Lam dengan ro. Jadi ada 2. Ingat ya, jadi idgham bi gunnah ada 4 hurufnya, ya, nun, mim, waw. Sedangkan huruf idgham bila gunnah itu ada 2, yaitu lam, ro. Jadi ketika nanti nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka kita akan membacanya harus didengung gitu ya. Sedangkan kalau misalkan salah satu huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah yaitu lam atau ro, maka nanti kita bacanya tanpa didengung. Oke, pertama kita akan memberikan contoh yaitu hukum dari bacaan idgham. Khususnya di sini idgham bi gunnah. Contohnya misalkan min nafsi, min nafsi. Nah, coba perhatikan oleh anak-anak semua pada layar. Di sini terdapat nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf na. Nah, coba ingat-ingat, huruf na itu apa? Yaitu huruf idgham, khususnya idgham bi gunnah. Maka cara membacanya min nafsi dengan didengung. Min nafsi. Oke, contoh yang kedua yaitu qabdayasira, qabdayasira, qabdayasira. Nah, coba perhatikan oleh anak-anak. Di situ terdapat huruf yang berharokat tanwin fathah. Tanwin fathah bertemu dengan salah satu huruf idgham, yaitu tadi huruf idghamnya itu adalah huruf ya. Maka dibaca dengung. Seperti ini. Qabdayasira,
qabdan yasira. Nah, seperti itu. Oke, baik. Di sini ada idgham bila gunnah, berarti memasukkan tanpa dengung. Hurufnya itu ada dua, yaitu lam dan ro. Nah, contohnya itu misalkan mir rabbikum, mir rabbikum. Nah, di situ coba anak-anak perhatikan, terdapat huruf nun sukun atau huruf nun mati bertemu dengan salah satu huruf ro. Nah, coba ingat-ingat, huruf ro itu merupakan bagian dari huruf idgham. Idgham apa? Idgham bila gunnah. Jadi cara bacanya pun tanpa didengung. Jadi seperti ini. Mir rabbikum, langsung mir rabbikum, mir rabbikum. Nah, contoh yang lainnya seperti apa, Bu? Misalkan malakar rasula, malakar rasula. Nah, coba perhatikan. Di situ terdapat tanwin fathah. Tanwin fathah itu bertemu dengan salah satu huruf ro. Nah, coba ingat-ingat. Huruf ro ini nih merupakan huruf apa? Huruf bila gunnah. Jadi bacanya pun tanpa didengung. Malakar rasula, dilangsungkan. Malakar rasula. Nah, seperti itu. Oke, hukum bacaan yang kedua yaitu iklab. Nah, iklab itu apa sih, Bu? Nah, iklab menurut bahasa artinya menukar. Sedangkan menurut istilah, menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin dengan bunyi huruf mim sukun atau mim mati. Gitu ya. Sedangkan hurufnya itu, huruf iklab itu cuma ada satu, yaitu ba. Nah, kita langsung ke contoh ya. Contohnya misalkan mim ba'di, mim ba'di, mim ba'di. Nah, di situ ada, coba perhatikan ya oleh anak-anak, di situ ada huruf nun sukun. Kemudian nun sukun ini bertemu dengan salah satu huruf ba, dan di situ di atasnya ada mim. Maka di situ dibacanya yang tadinya itu dibacanya kan min ba'di. Tetapi karena ini ada huruf iklab ba, maka diubah menjadi mim mati. Mim ba'di, mim ba'di. Nah, kemudian contoh yang kedua. Contohnya khairam basira, khairam basira. Nah, khairam basira. Oh iya, nah untuk huruf ini, untuk hukum iklab, sama dibacanya itu harus dengung, seperti idgham. Idgham bigunnah, harus dengung. Khairam basira, khairam basira. Nah, di situ terdapat tanwin fathah. Ro yang itu ya, tanwin fathah bertemu dengan salah satu huruf bertemu dengan huruf ba. Di atasnya ada mim, maka di situ yang tadinya dibacanya khairan basiro, maka karena di sini ada huruf ba, maka menjadi mim. Khairan basiro, khairan basiro. Nah, oke, coba Ibu ulang ya di sini bahwa hukum nun mati atau tanwin yang akan kita pelajari ada dua, yaitu mengenai idgham dan iklab. Nah, huruf idgham itu tadi Ibu mengatakan ada 6, yaitu ada ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Yarmaluna. Nah, idgham itu dibagi dua, idgham bigunnah dan bila gunnah. Idgham bigunnah itu hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Yanmu. Kemudian idgham bila gunnah hurufnya ada 2, yaitu lam, ro. Nah, sedangkan hukum iklab itu artinya menukar gitu ya, menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin dengan bunyi huruf mim mati. Hurufnya itu cuma ada satu, yaitu ba. Oke, anak-anak, jika tidak ada yang ditanyakan, berarti sudah mengerti ya. Di sini coba kita ayo amati gitu ya. Ayo amati, buka Al-Qur'annya masing-masing, kita buka surat Al-Bayyinah. Nah, di sini kita amati dan Ibu mencoba membacanya ya. Kalian amati mana nih huruf-huruf yang termasuk hukum bacaan idgham bigunnah, idgham bila gunnah, dan iklab. Nah, nanti kalian tulis di buku masing-masing, untuk dinilai oleh Ibu. Ibu coba membacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah
فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Shadaqallahul azim. Nah, coba kalian amati dengan teliti kembali. Kemudian Ibu sudah memberikan tabel gitu ya. Coba kalian tulis di buku masing-masing dan juga tulis mana hukum bacaan idgham, baik itu idgham bigunah bilagunah dan juga iqlab. Dan juga berikan alasannya terhadap tabel yang sudah disediakan. Mungkin itu sebagai PR-nya. Nanti di pertemuan berikutnya Ibu periksa. Mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Di sini pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai hadis tentang silaturahmi. Oke? Baik, di sini Ibu akan membacakan terlebih dahulu hadisnya dan juga mengajarkan kepada kalian arti perkataannya gitu ya. Baik. An Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Yang artinya di sini Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, man ahabba di sini barang siapa an yubsata lahu, yang diluaskan, fi rizqihi, rezekinya, wa yunsa'a lahu, dan dipanjangkan, fi atharihi, umurnya, fal yasil, maka hendaklah rahimahu, bersilaturahmi. Oke, baik anak-anak, di sini kita akan membahas secara lebih dalam isi kandungan dari hadis yang telah Ibu tadi bacakan, bahwa silaturahmi itu apa sih, Bu? Nah, silaturahmi ini berasal dari bahasa Arab ya, silah dan rahim. Silah ini artinya menyambung gitu ya, menyambung. Kemudian rahim ini artinya kasih sayang ataupun kekeluargaan. Jadi silaturahmi ini artinya adalah menyambung tali kekeluargaan atau menyambung tali persaudaraan, tali kasih sayang gitu ya. Nah, bentuknya itu seperti apa, Bu, silaturahmi? Misalkan yang pertama bisa dengan mengunjungi ke rumah, misalkan baik ke keluarga gitu ya, ke tetangga ataupun misalkan ke orang yang baru dikenal gitu ya. Nah, kemudian selain itu silaturahmi ini secara lebih luasnya gitu ya, bisa dalam berbentuk sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat gitu ya, kemudian sholat berjamaah, sholat tarawih gitu ya, kemudian sholat Idul Fitri, Idul Adha,
ataupun misalkan ibadah haji. Nah, itu pun termasuk pada silaturahmi. Oke anak-anak, di sini mungkin ada yang bertanya gitu, Bu, bagaimana sih apa saja gitu yang harus diperhatikan ketika kita bersilaturahmi? Nah, yang perlu kita perhatikan dalam bersilaturahmi, yang pertama tentunya kita harus mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Kemudian yang kedua harus berjabat tangan. Kemudian yang ketiga itu berbicara santun gitu ya kepada yang ingin kita silaturahmikan gitu ya, ingin silaturahmi. Kemudian yang terakhir adalah dengan memilih waktu yang tepat gitu ketika bersilaturahmi. Jangan sampai silaturahmi itu di waktu malam-malam gitu, kita datang bersilaturahmi itu malam-malam. Jangan sampai seperti itu, kan itu mengganggu waktu istirahat. Nah, di dalam hadis ini ada yang harus perlu kita menjadikan poin ya, bahwa di sini man ahabba, barang siapa, an yubsatolahu, yang diluaskan gitu ya, fi rizqihi, rizkinya, wa yunsa alahu, dan dipanjangkan fi atharihi, umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah bersilaturahmi. Jadi dengan kita sering bersilaturahmi, insya Allah hikmahnya adalah yang pertama yaitu kita diluaskan rezekinya terus menerus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dipanjangkan umurnya. Insya Allah umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sering bersilaturahmi. Nah, setelah kita mengetahui nih isi kandungannya gitu ya, maka kita akan belajar menghafal hadis ini gitu ya. Baik, oleh Ibu dikasih waktu selama 20 menit ya untuk menghafalkan hadis ini gitu. Di sini coba kita terapkan kepada arti per ayat, arti per kata. Nah, Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man ahabba, barang siapa, an yubsatolahu, yang diluaskan, fi rizqihi, rizkinya, wa yunsa'alahu, dan dipanjangkan, fi atharihi, umurnya, fal yasil, maka hendaklah, rahimahu, bersilaturahmi. Nah, di sini anak-anak bisa ya nanti sama Ibu di tes, bisa dua orang gitu ya, dua orang, atau misalkan tiga orang. Nah, selain itu di sini Ibu akan memberikan tugasnya itu harus melengkapi hadis yang telah kalian hafal gitu ya. Nanti kalian tulis di kertas selembar, nanti dikumpulkan kepada Ibu di pertemuan berikutnya gitu ya. Dicukupkan sekian mungkin pembahasan kali ini. Terima kasih. Semoga di pertemuan berikutnya tetap semangat dan tetap bersungguh-sungguh dalam belajar Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.